Jumpa kembali rekan baik dengan kami di obrolan pangan baik. Tentu saja seperti obrolan-obrolan sebelumnya, kita menghadirkan obrolan tentang hal baik dan yang hadir pasti teman baik. Teman baik kita kali ini seorang, apa saya mau katakan? Karena sulit menyebutnya. Dia bisa dikatakan aktivis sudah pasti. Dikatakan sebagai seorang ibu, iya. Dikatakan sebagai seorang teman juga, iya juga. Sahabat bahkan. Nah, beliau punya catatan panjang sebagai seorang yang baik dalam memperjuangkan hal baik, terutama dalam konteks pangan. Rekam jejaknya saya kira sudah sangat panjang dan kita bisa tahu dari berbagai sumber. Jadi sangat beruntung, teman baik, kali ini kita kedatangan orang baik yaitu Mbak Puji Sumedi. Selamat malam Mbak Puji. Selamat malam teman-teman. Terima kasih yang sudah diundang. Ini kayaknya terlalu serius ya kita ngobrol. Padahal ya Kita bercanda. Iya, teman baik Mbak Puji ini saya kenal sudah sangat lama ya, dan saya kenal karena aksinya, sebenarnya lebih banyak karena aksi-aksi di lapangannya tentu saja. Dan Mbak Puji baik secara personal maupun bersama lembaganya. Hari ini Mbak Puji masih di Yayasan Kehati, betul Mbak ya? Masih di Yayasan Kehati. Dan teman baik, kita semua tahu concern Kehati yang sangat kuat pada pelestarian sumber daya alam, terutama genetik, termasuk di dalamnya pangan ya Mbak ya? Mbak boleh sedikit cerita nggak sih Mbak, Kehati itu apa sih Mbak namanya? Iya, mungkin Yayasan Kehati itu sebetulnya singkatannya. Aneka ragam hayati. Jadi kalau bukan dari hati, biasanya orang mengenal Kehati atau kemudian bilangnya sehati. Jadi mungkin saya mau coba luruskan juga gitu. Jadi Kehati itu keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu yang dikenal orang adalah pasti kaitannya fauna, flora, spesies, gitu. Yeah. Tapi sebetulnya bicara keanekaragaman hayati itu juga bicara dari tingkat sumber daya genetik, gitu ya. Kemudian ada spesies, ada ekosistem. Nah, ketika bicara soal ekosistem ini pasti ada kaitannya juga dengan kita, dengan manusia, gitu. Jadi tidak kadang-kadang suka bilang keanekaragaman, wah kamu penyembah fauna, gitu ya, penyembah flora, enggak, gitu. Tapi karena kita memperhatikan soalnya ekosistem tersebut. Termasuk ketika bicara ekosistem ada manusia. Ketika ada manusia pasti ada juga soal budaya. Jadi kita mencoba untuk bicara ekosistem itu lebih luas. Kemudian termasuk juga bagaimana cara kemudian melestarikannya. Ketika bicara plasma nutfah, salah satunya itu kita bicara soal, karena kita lagi ngobrol pangan baik nih, jadi salah satunya memang sumber daya hayati pangan. Nah, kenapa kemudian salah satu yang memang didorong oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati itu didirikan kan, kalau kita kembali cerita siapa itu Yayasan Kehati, ini sebuah lembaga NGO gitu ya, lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada tahun 1994. 94 ya? 1994. Jadi setelah KTT Rio gitu ya. Kemudian ya tahun 92 kemudian ada Kyoto Protokol juga. Habis itu kemudian konteksnya adalah bagaimana negara waktu itu kita mendapat dana hibah, Yayasan Kehati mendapat dana hibah dari pemerintah Amerika untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, jadilah kemudian Yayasan Kehati, pendirinya untuk kita sudah kenal Pak Emil Salim, ya. Pak Emil Salim salah satunya, kemudian ada Bu Erna Witular, ada beberapa tokoh, Pak Nono Anwar Makarim, ayahandanya Bapak Menteri Pendidikan sekarang, ya. Lalu kemudian juga ada Ibu Erna Witular, lalu ada juga Pak Profesor Kusnadir Yusmanti almarhum, lalu ada Pak Kismadi dan Pak Isbit Haddad. Jadi itulah pendiri-pendiri Kehati. Jadi memang kalau begitu teman baik, kita dengar tadi bersama gimana perjalanan panjang Yayasan Kehati dari 94. Mungkin sebagian dari teman baik ada yang belum lahir ya. Tapi itu menunjukkan konsistensi yang sangat kuat di Kehati untuk memperjuangkan keanekaragaman hayati. Jadi menarik juga karena kemudian teman baik kita jadi tahu perspektif
soal keanekaragaman hayati tidak hanya soal ngomong flora atau fauna atau bahkan spesies. Ini di umum nih Pak. Dulu ada apa ya, persepsi yang muncul kan ketika ngomong keanekaragaman hayati itu ada yang mengatakan bahwa dia hanya ngomongin pelestarian misalnya, taruh kita sebut gajah misalnya, atau badak atau apa gitu ya, atau spesies yang langka gitu, tanaman apa. Seolah-olah kan menyembah itu semua, quote-unquote menyembah ya, melupakan bahwa ada orang juga yang bisa dapat manfaat itu. Tapi dengan pandangan yang tadi Mbak Puji sampaikan di Kehati, saya kira harus jadi persepsi itu harusnya nggak ada ya, bahwa kemudian yang diperjuangkan sesungguhnya bukan spesiesnya, tapi kehidupan manusia dan lingkungannya termasuk spesies dulu. Gitu kira-kira. Betul, iya. Karena dalam visi kita aja, dalam visi Kehati itu adalah apa namanya, untuk alam lestari saat ini dan sepanjang nanti. Kini dan nanti. Jadi artinya ya kita tidak, sederhananya kita tidak menyisakan air mata untuk apa generasi mendatang. Harusnya menumbuhkan mata air. Iya, harusnya kayak begitu. Harusnya itu sangat mata air ya. Quote itu sangat aku bener banget, sederhana tapi sangat dalam gitu. Jadi Yayasan Kehati sendiri kan sebetulnya bekerja dengan mitra. Jadi kami itu nggak boleh implementing loh gitu. Kami itu nggak boleh kerja langsung punya cabang. Jadi nggak akan ada cabang-cabang Kehati di misalnya ada kantor Kehati cabang mana? ND gitu nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kerja-kerja Kehati ada di harus ND. melalui mitra. Ya, ada mitra Kehati di kita boleh bekerja di seluruh Indonesia. Jadi ada 3 ekosistem pendekatannya. Ada ekosistem kelautan, ada ekosistem hutan, dan ada ekosistem pertanian. Nah, saya bertanggung jawab untuk ekosistem pertanian. Nah, ini menarik sampai di situ, Mbak Puji. Teman baik, tahu nggak, Mbak Puji ini dulu sebenarnya dia latar belakangnya setahu saya nih ya. Beliau itu bukan ahli di bidang pertanian, ya, biologi kalau. Saya antropologi. Oh ya, biologi yang kemudian jadi antropolog, enggak juga ya. Ternyata beliau latar belakangnya antropologi. Jadi lebih belajar tentang kehidupan manusianya bahkan gitu ya. Dan saya kira ini jadi menarik Mbak, sebagian besar ya antropolog dunia yang sangat luas juga ya. Tapi pertanyaan dasarnya adalah kenapa kemudian Mbak Puji tertarik memperdalam isu ini? Bukan tentu saja kan bukan karena kerja di Kehati terus ya sudah saya dapat tugas ini, enggak juga. Mesti ada sesuatu di balik itu. Kedua, kita pernah lihat juga, saya pernah tahu juga Mbak Puji dulu sebelum masuk ke dunia ini, dunia aktivisme dan memperjuangkan gerakan keanekaragaman hayati dalam konteks tadi yang diperbincangkan lebih luas dari sekedar spesies, juga berkarir di banyak tempat termasuk sebagai jurnalis misalnya. Ini ya, kok mau-maunya atau kok bisa-bisanya sekarang kemudian menekuni itu, bukannya lebih enak kali ya jadi jurnalis? Iya, jadi memang dulu waktu lulus sebetulnya saya kerja di Bina Swadaya dulu tuh. Bina Swadaya itu grupnya Trubus ya? Ya, jadi ya. Kebalik. Yayasannya yang menaungi Bina Swadaya. Jadi apa namanya? Saya waktu itu menjadi di Bina Swadaya untuk training ya. Jadi aku belajar banget. Dulu ada 2 pilihan. Dulu siapa sih yang mau kerja di NGO? Orang tua aku juga pasti kerja ASM gitu ya. Jadi dulu sempat diterima juga di private sector lah, di perbankan. Dulu memilihnya itu, tapi saya milih di Bina Swadaya. Kenapa? Saya senang pergi. Jadi saya zaman dulu, saya tuh dari A2 dulu, biologi. Cuma saya nggak ngerti abis itu jadi apa, taunya cuma jadi dokter kan zaman dulu ya. Ternyata saya mohon maaf 2 kali tes nggak lolos terus gitu ya. Terus udah pokoknya kamu coba deh mencari, aku cuma pengen nyari kuliah yang banyak perginya apa ya, antropologi. Udah sebentar, kenapa pilih yang banyak perginya? Ada orang yang banyak duitnya gitu misalnya, atau yang saya senangnya jalan-jalan. Karena senang jalan-jalan, senang naik gunung, senang pramuka kayak gitu-gitu deh. Terus senang tinggal di rumah orang gitu kan, terus senang ngobrol gitu. Nah itu terus yang itu kebetulan ada teman kakak itu dia kuliah di antropologi UI, dia tuh yang motivasi, itu di antropologi aja, bener tuh saya kuliah di situ. Banyak lah pergi kan, belum apa-apa live in kemana, nah itu asik banget gitu ya, dari situ sih. Terus lulus udah di Bina Swadaya, habis di Bina Swadaya saya ditempatin di mana, di Sumatera selama 1 tahunan. Terus akhirnya pulang, terus waktu itu majalah Tempo kan beredar tuh ceritanya. Fase-fase itulah ya. Fase-fase zaman Orde
baru itu. Lalu kemudian mereka kelompok ini Extempo itu membuat sebuah majalah majalah untuk investigasi, terus majalah berita gitu ya, majalah politik. Nah, saya masuk di situ, itu namanya DNR tuh, Detektif Romantika waktu itu. Tapi ternyata sebenarnya itu isinya itu yang dulu yang serem-serem itu dirubah menjadi majalah politik gitu. Itulah betul-betul saya dapat belajar dari teman-teman suhu-suhunya Tempo lah. Saya belajar banyak menjadi jurnalis yang baik itu seperti apa ya. Jurnalis yang independen itu kayak apa ya, menulis yang benar itu seperti apa ya. Itu saya dapat pelajaran. Jadi disitulah. Nah tapi kemudian pada saat jurnalis itu kan selalu di rolling tuh. Saya pernah dapat cerita-cerita untuk apa, misalnya rubrik hukum, pertama rubrik hukum dan kriminal, udah kerjaan saya berarti kemana tahanan kemana-mana gitu, perutan ya perutan, dan semakin dapat feature dan segala. Saya sangat belajar tulis itu. Lalu kemudian gimana kalau misalnya cara sempat waktu dulu zaman pengguguran dulu kan sempat tuh itu investigasi sampai berapa hari, terus saya ngikutin tuh ahli forensik dan sebagainya. Tapi itu kan jadi loncat, Mbak. Bayangin dari misalnya di des kriminal, kemudian di hukum segala macam, isunya kan jadi banyak luas. Nah, kok tiba-tiba terus kemudian tertarik ke isu ini gimana nih? Jadi saya kan karena di rolling tersebut saya pernah di rubrik untuk humaniora. Itu ada lingkungan, ada pendidikan, ada kesehatan. Nah, saya senang tuh. Kenal banyak orang, wawancara Pak Emil, wawancara pokoknya ahli-ahli lingkungan itu saya banyak belajar gitu ya. Dan waktu kuliah kan kami dapat juga antropologi lingkungan gitu ya, etnografi segala macam. Itu kok enak ya, kok menyenangkan gitu ya. Sudahlah. Terus waktu itu kebetulan tahun 2000 lah gitu, ada teman yang ngajak, udah kamu join aja di sini gitu ya. Dia melihat tulisan saya, terus udah waktu itu memang di Hati itu membutuhkan yang public awareness. Nah, jadi saya masuk tuh waktu itu jadi asisten manajer. Tahun berapa itu? 2002 ya? 2002 itu saya baru juga sih. Jadi ketahuan umur saya ya. Kita tidak sedang bahas umur, tentu saja teman baik. Tapi itu menunjukkan bahwa Mbak Puji, bayangkan dari tahun 2002 ya sudah mulai terlibat di isu dan pendalamannya di isu itu. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya, Mbak, sudah di mana di Kehati ya, berkegiatan segala macam. Nah, ini isu pertanian mungkin saya menduga ya, mungkin di Kehati pada awal-awal, ini dugaan saya, nggak tahu, mohon dikoreksi, belum jadi main streaming isu yang relate dengan karya-karya Hati. Nah, ini gimana transisi di isu sendiri di Kehati ya, kemudian sampai terakhir kan kalau dengar kata Mbak Puji di benak saya setidaknya itu kemudian ngomong pangan lokal gitu. Nah, ini kan ada satu rentetan perubahan yang menurut saya sih menjadi menarik. Gimana Mbak Puji? Jadi gini, Kehati itu tadinya kan pendekatannya adalah pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan, dan satu lagi public awareness. Nah, ketika bicara soal pemanfaatan, dulu kan bicara soal konservasi itu sesuatu yang dianggapnya hanya kita mengkonservasi tapi nggak boleh memanfaatkan gitu ya. Jadi ada orang sampai jargon gini, biar hutannya utuh, orangnya kelaparan tapi hutannya terjaga gitu kan. Tapi ternyata enggak loh. Tapi bagaimana kemudian bahkan waktu itu kita membuat juga satu macam pendekatan pemberdayaan masyarakat itu yang mendamaikan antara konservasi dan pemanfaatan. Jadi kalau sekarang bahasa kerennya ya berkelanjutan ya, atau keberlanjutan itu yang kemudian dengan bahasa sekarang. Jadi waktu itu tahun 2007 itu mulai pendekatannya agak beda. Pendekatannya adalah kemudian per ekosistem. Ada 3 ekosistem yang itu. Tadi disampaikan. Jadi masuklah kemudian saya waktu itu masih Buda Mayanti itu ya. Jadi kebetulan saya kemudian diangkat untuk tadinya public policy advocacy. Saya dulu pegang yang mana untuk pengampu yang di situ lah, untuk advokasi publik, kebijakan dan advokasi publik. Ya. Lalu kemudian dari situ saya di ekosistem pertanian saya sangat belajar sebetulnya. Jadi apa sih kemudian ketika menentukan positioningnya Kehati ketika bicara pertanian itu apanya ya gitu kan. Ini kan sangat luas spektrumnya. Betul. Kemudian dilihat lagi pasti dari konteksnya adalah sumber daya genetik, spesies, dan kemudian ekosistem. Dilihat kita sudah banyak nih teman-teman yang bermain misalnya di isu-isu yang mainstream lah, tapi yang belum tergarap gitu ya.
apa sih plasma nutfah yang underutilized crop gitu ya, yang sebetulnya bagus, punya gitu potensi, ya, itu punya potensi dan itu Indonesia, tapi kemudian tidak terdengar lagi gitu kan. Itulah kemudian dari sana. Lalu kemudian itu salah satunya adalah ketika bicara soal pangan. Nah, pangan ini kemudian pangan-pangan yang nggak mainstream tuh, pangan-pangan yang kemudian tadi kayak misalnya umbi-umbian kayak gitu, yang kemudian atau kacang-kacangan, sumber protein, sumber karbohidrat, itu sumber vitamin yang tidak dilirik orang lah. Semua orang kan dulu bicaranya beras tadi gitu ya. Lalu di situ sehingga kami kebetulan sebelumnya tahun 2002, mulai dari 2001 sebelum saya lahir di sana gitu ya, itu juga Kehati sudah punya program untuk pangan lokal sebetulnya di Jogja. Pendekatannya juga sangat keren menurut saya, karena kemudian berkonsorsium NGO, lalu kemudian ternyata di Yogyakarta itu dihitung ada lebih dari 40-an lah umbi-umbian yang sudah hilang. Dari situ pendekatannya mulai dari pendekatan advokasi, pendidikan, pemberdayaan, terus kemudian konservasi. Nah, itu jadi pendekatan tuh. Nah, ini menarik Mbak sampai di situ. Karena pada saat yang sama ya, di era saya masih ingat juga, mungkin teman baik juga yang baca literatur atau buku mengupas soal gerakan, terutama pemberdayaan di sektor pertanian. Ada banyak periode-periode itu, ada banyak sebenarnya NGO juga yang masuk ke wilayah penguatan kelompok tani yang relasinya sebenarnya kemudian dengan pangan dan pertanian yang karakteristiknya lokal. Tetapi kan cara masuknya nih menarik nih pendekatannya, karena kalau yang di sebagian di NGO, misalnya dulu ada Jarno PP, jaringan organisasi non pemerintahan yang fokus di empowerment small farmers gitu. Itu bagaimana ngomong soal lebih ke policy advokasi, memperkuat kelembagaan terus didorong perubahan atau masuk ke wilayah ekonomi. Nah, tadi yang Mbak Puji sampaikan menarik karena menurut saya ada satu instrumen yang lain yang kemudian ditambahkan oleh KHI, yaitu soal ekosistem dalam konteks pangan tuh ngelihatnya dari sisi itu. Ini gimana Mbak waktu kemudian terjadi itu jadi sebagai strategi, ini kan jadi melengkapi sebenarnya dengan teman-teman. Kalau Mbak Puji ngelihat sendiri, apakah dengan pendekatan itu punya satu ini enggak sih perubahan yang cukup ini? Tadi sampai ke pendidikan. Pendidikan itu kan bukan hanya di pendidikan di petani, tapi pendidikan justru di generasi yang lain di masyarakat. Gimana Mbak ini? Iya, jadi memang itu yang sebetulnya kita percaya juga kita tidak bisa melakukan sesuatu itu hanya single gitu ya. Pendekatan jadi harus dari bermacam-macam, dan kemudian karena kami bekerja juga tidak sendiri, kami harus dengan mitra, kita tidak bisa juga memaksakan semua mitra itu harus sama. Iya. Jadi waktu itu dengan intervensi tersebut harapannya adalah semuanya bisa terisi gitu, bahwa dan kita juga banyak bekerja dengan mitra-mitra itu secara konsorsium gitu ya. Jadi mulai dari situ. Nah, kemudian terus itu berkembang, ternyata dari modeling yang tadi waktu di Jogja itu ternyata kok ini ya pendekatannya bisa utuh lah paling tidak gitu ya. Ini agak lengkap gitu ya. Sehingga itu yang kemudian jadi mereplikasi itu selanjutnya. Jadi semua intervensinya pasti ketika bicara pendidikan, kita tidak hanya bicara pendidikan kepada petaninya soal teknis, enggak, jadi informal dan kemudian juga lembaga-lembaga formal. Sehingga kenapa kemudian nanti juga pernah kemudian mengintervensi soal undang-undang sistem pendidikan nasional itu kita ikutan gitu loh. Karena ingin masuk di wilayah. Betul. Ketika ruang-ruang tingkat di tingkat tapak itu bisa bagaimana sih ini terangkat. Nah, kita memastikan itu sebetulnya ruang-ruang informal, ruang-ruang pendidikan yang asik ya. Waktu itu kan kita lagi senang baca yang tentang misalnya Toto Chan gitu terus kemudian baca juga tentang sekolah itu sekolah itu candu atau hal seperti itulah banyak sebetulnya. Itu yang kemudian hal-hal yang kemudian sebetulnya ini jadi tools yang bagus juga gitu kalau dikembangkan di NGO, di LSM ini, karena itu yang bisa memberikan warna juga gitu. Seperti itu sih. Lalu kemudian kenapa kemudian larinya kita banyak di NTT gitu ya. Memang wilayah Indonesia Timur ya. Enggak cuma itu. Kami jadi ada di Maluku juga, ada Papua. Di Papua kita ada, tapi belum terlalu besar gitu. Kenapa? Karena tadi kita ketika bicara soal pangan kita juga nggak boleh seragam loh. Gitu. Ternyata sumber pangan di Indonesia ini beragam, sehingga itu dikembalikan lagi yang kemudian ternyata di wilayah timur ketika kita melihat ada jenis beberapa plasma nutfah cerealia lain sebenarnya selain beras, dan ternyata punya tadi yang kita lupa adalah kadang-kadang budaya pangan itu beda-beda. Ketika budaya pangan kearifan lokal, budaya dan sistem pangannya tentunya. Sistem pangan itu lengkap, dan kemudian biasanya
ada di masyarakat. Gimana ini mengangkat mengangkat suara-suara mereka, praktek-praktek mereka, dan bahkan mungkin merevitalisasi itu gitu. Sehingga kita ada beberapa program di Sangir gitu ya, misalnya juga wilayah Sagu gitu, di Salawati itu juga Sagu. Sangir itu di Maluku ya? Sangir Talaut itu di wilayah kepulauan di atasnya Sulawesi Utara. Sulawesi Utara sedikit ke atas ya? Iya, di situ. Jadi beberapa program kami ada di situ termasuk. Nah, kalau yang NTT itu memang ide awalnya adalah bagaimana membangun koridor pangan lokal sebetulnya. Jadi bahwa sorghum masuknya dari sorghum ya, tetapi sebetulnya orang bicara NTT itu selalu kan rawan pangan, merah. Tapi ternyata ketika kita melihat dari sisi ekosistemnya yang cantik ini, ekosistemnya unik gitu ya, semi arid, itu pasti punya keragaman sumber pangan juga yang unik. Gitu. Itu yang diangkat. Mbak, berdiri situ dulu. Ini ada satu hal yang menarik menurut saya. Mbak Puji sudah menyampaikan ke kita teman baik soal pangan lokal, kemudian keberagaman, kemudian ini untuk gizi yang beragam juga pada akhirnya. Mbak Puji, ada satu pertanyaan sebelum eksplorasi lagi ke sana. Pertama, berarti Mbak Puji sebenarnya nggak terlalu atau ke hati dalam pandangan ke hati misalnya, keseragaman itu menciptakan vulnerability apa kalau bahasa kerentanan. Ini sepakat nggak dengan hal itu? Sepakat ya. Karena namanya aja udah keanekaragaman hayati ya, gitu. Nama lembaga kami udah keanekaragaman gitu. Dan kita tahu betul gitu berapa. Tapi masalahnya Mbak Puji, masalahnya adalah banyak sekali policy kita, kebijakan di kita ya, baik pemerintah nasional kemudian daerah, itu cenderung, saya nggak tahu juga kenapa begitu ya. Tapi kita bisa ngamati bahwa ada kecenderungan justru akan lebih senang menyamakan, kan? Saya nggak tahu, mungkin lebih mudah mengontrol dan seterusnya. Nah, terhadap itu sendiri gimana cara pandangnya? Iya. Kenapa kemudian ke hati juga masuk ke wilayah ranah-ranah advokasi kebijakan, gitu ya. Sebetulnya itu yang ingin memastikan lah. Paling tidak kita mengawal gitu ya, kebijakan-kebijakan yang memang kemudian tidak seragam gitu. Jadi sebetulnya memberikan juga tadi position kita nih gitu loh, ketika bicara soal keanekaragaman hayati, kemudian juga salah satu sumber pangan gitu ya, lalu kemudian juga bicara soal pelestarian dan pemanfaatan gitu. Itu kita kembalikan lagi ke TikTok ya, maksudnya bahwa Indonesia ini adalah negara nomor 2 biodiversity-nya gitu ya. Dan itu bicara dari segala macam ekosistem sumber daya itu ada gitu. Nah, itu sih sebetulnya semua punya hak hidup lah kasarnya gitu ya. Tapi memang ketika kebijakan mungkin kan soal nanti larinya dari soal produktivitas ya. Itu yang dicari adalah mungkin itu ya. Selalu yang dikejar adalah soal produktivitas. Akhirnya dengan mengejar produktivitas maka kesempatan hidup sumber-sumber daya hayati Indonesia itu malah jadi semakin hilang. Padahal kita itu baru potensi gitu. Kita belum sampai mungkin tahu kandungan gizi segala macam, sampai mungkin bioprospecting ke depan itu juga sebenarnya potensi. Hanya karena dia belum punya kesempatan dibuka, itu sudah hilang gitu aja. Ada satu pertanyaan pernah kita ajukan juga, atau saya misalnya ke pemerintah ya, misalnya, Pak, kenapa tidak, atau Ibu kenapa tidak mendorong penguatan keragaman pangan itu? Ada satu jawaban yang menurut saya menarik, karena kita harus fokus pada penyediaan pangan yang dibutuhkan banyak dalam jumlah banyak oleh masyarakat. Karena kalau itu tidak, akan terjadi instabilitas. Nah, artinya kan cara pandang kita semua, jadi maksudnya kita itu dalam konteks negara ini masih melihat bahwa keragaman itu justru jadi sesuatu yang merepotkan. Lebih baik ngurus fokus ada beberapa yang itu bisa cepat kelihatan hasilnya gitu. Ini kan jadi satu hal yang bertolak belakang dengan yang tadi Mbak Puji ceritakan di konteks gerakan IKT. Yang kedua Mbak Puji, ada orang mungkin kalau mau ngatasi persoalan di kita dulu kerawanan pangan ya, malnutrisi segala macam. Sekarang udah bahkan 2 sekarang. Kalau menurut banyak catatan di kota besar bahkan double burden. Tidak hanya kekurangan tapi kelebihan pangan juga. Nah, ketika ditanya misalnya atau kita lihat dari banyak policy dan program, terlihat bahwa justru didorong pada sampai terakhir muncul ini Mbak, isu soal fortifikasi, kemudian
Ini tentu saja teman baik kita tidak sedang menilai itu baik atau buruk. Tapi dengan cara pandang berbeda bisa nggak sih kita melihat bahwa keberagaman itu bisa menjawab itu. Nah, seberapa ini sih Mbak krusial sebenarnya keragaman pangan, terutama tentu saja yang di konteks lokal, karena tadi Mbak Puji sampaikan kita di Indonesia punya keragaman yang luar biasa ya. Pada setiap masyarakat, pada masyarakat kelompok adat itu punya value, punya local wisdom, punya sistem dari produksi, distribusi sampai konsumsi kan, cara masak dan seterusnya. Ini seberapa ini sih bisa menjawab tantangan tadi soal pemenuhan gizi dibandingkan misalnya dengan hari ini ya udahlah konsentrasi di produk A tinggal nambahin deh zat gizi yang dibutuhkan gitu. Isunya misalnya stunting gitu. Sekarang ya udah fortifikasi aja gitu. Kan lebih hemat, kan bisa lebih secara ekonomi bisa dihitung gitu loh maksudnya. Gimana Mbak? Iya, itu tadi mungkin kata kuncinya mungkin lebih hemat kali ya. Sementara kemudian tadi kita menegasikan lagi karena sebelumnya seperti aku bilang gitu. Kita belum tahu betul kok gitu sumber daya pangan kita yang segini banyak itu kandungannya apa aja. Mungkin itu bisa menjadi jawaban gitu. Tetapi kan lagi-lagi soal ruang ya. Ruangnya yang kemudian dari sisi kebijakan pun tidak membuka luas itu gitu. Meskipun sih sebetulnya kalau kita ngeliat undang-undang pangan kan ada gitu. Ya, ada ruang itu ya. Ada ruang itu. Ruangnya sangat luas gitu loh. Bahkan kemudian beberapa misalnya teman-teman di gizi pun juga membuka ruang untuk kebijakan bagaimana kemudian mengatasi gizi itu dengan sumber potensi lokal gitu. Itu kan sebetulnya menjawab juga gitu. Nah, tapi kan kemudian teman-teman yang menyatakan yang mendorong jasa fortifikasi itu kan soal zat mikronutrien tersebut. Tapi memang pertanyaannya sampai seberapa lama ya gitu loh. Nah, apakah kemudian kita juga membuat cara-cara yang lain itu biarkan kita coba belajar ya, kayak misalnya gini deh. Karena banyak belajar di NTT misalnya Serelia Cibawut itu gitu ya atau Jalai itu ternyata di suku tertentu itu bagus diberikan setelah melahirkan gitu. Setelah melahirkan ada khasiat. Ada khasiat. Mungkin belajar dari situ deh gitu loh. Mungkin ada juga kearifan lokal di tingkat masyarakat kalau kita angkat kembali mungkin itu bisa juga mengatasi gitu loh. Mengatasi hal-hal tadi yang kekurangan konsumsi dan sebagainya. Saya kan bukan ahlinya ya. Tapi gimana kemudian teman-teman Persagi saja membuka ruang itu gitu loh bahwa kemudian ke depan ya pangan lokalnya jadi jawaban baik dari iklim dan sebagainya. Plus juga sekarang kan pendulumnya berbalik nih. Sebetulnya lagi dibuka ruang nih bicara soal pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman. Artinya kan beragam itu ada gitu loh. Dan beragam itu macam-macam. Ketika bicara beragam itu semua sampai tingkat komunitas pun bisa menyebutkan mungkin ya rumput teki aja pasti dia ada khasiatnya gitu loh. Nah, itu kan sebetulnya punya kesempatan gitu untuk diangkat gitu. Seperti itu sih. Jadi ya saya tidak bisa menjudge juga ya kalau itu jadi kebijakan, tapi ya tolonglah pilih-pilih gitu. Jangan semuanya disamaratakan lagi. Tiba-tiba yang ekosistemnya beda, datanglah tanaman-tanaman misalnya jadi dipandang sama gitu ya. Lagi penyeragaman. Dulu pun kita makan beras juga karena tuh kayak ada kebijakan yang dibalik yang kemudian orang dibiasakan untuk makan beras. Kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Nah, ini menarik teman baik karena keragaman itu justru membuat kita menjadi lebih resi dan lebih kuat. Relasinya dengan yang tadi Mbak Puji sampaikan. Hari ini tentu saja salah satu tantangan ya. Ketika kita ngomong soal perlu keragaman konsumsi pangan dan gizi di akhirnya, maka kan kalau ditarik ke belakang juga perlu dong keragaman budidayanya di sektor di pertaniannya ya, di on farmnya juga perlu beragam dong. Nah, tadi Mbak Puji sudah sampaikan sekilas soal kuncinya ada di keragaman karena akan menjamin ketercukupan gizi yang beragam juga. Tubuh kita kan butuh tidak hanya karbohidrat tentu saja, tidak hanya lemak, tapi tadi Mbak Puji bilang soal mikronutrien yang harus lebih beragam. Nah, Mbak Puji itu hari ini ketika kita ngomong mulai dari on farm keberagamannya sampai ke konsumsi kan nggak bisa juga kita ngomong ayo makan yang beragam, tapi di on farm di hulunya nggak diurus gitu. Kan bisa impor gitu, kan sama aja akhirnya kan gitu ya. Padahal tadi ngomong soal locality sama diversity, dua kunci saya kira yang mungkin teman baik juga bisa mendapatkan pembelajaran yang penting dari cerita Mbak Puji. Mbak itu kalau hari ini kalau mau
meragamkan di konsumsi, di produksi juga harus dong. Cuman problemnya kan sekarang perubahan iklim, tadi Mbak Puji highlight soal itu. Itu tantangannya dan dampaknya kita bisa melihat dengan sangat jelas, terutama tadi karena Hati banyak bermain di NTT, cuaca yang ekstrim, terakhir itu mungkin 2 tahun lalu ya, Seroja dan seterusnya, sebagai contoh yang nyata gitu ya. Belum lagi ngomong soal kekeringan, belum lagi ngomong soal ledakan dan penyakit. Misalnya di Sumbar ini ada belalang dan seterusnya yang menghancurkan kebun dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian kalau kita mau beragam di hilir dan kita mau dorong keragaman di hulu, ini ada challenge-nya ada di climate change. Nah, pertanyaannya adalah apakah gitu ya? Apakah tentu saja kan butuh kapasitas segala macam. Tapi pertanyaannya adalah apakah keragaman di konteks tadi yang Mbak Puji bilang, mulai cara budidaya, keragaman sistem, kalau kita sebut sebagai pertanian pangan lokal, itu bisa menjawab itu sesungguhnya tantangan yang tadi yang terakhir climate change yang ini. Kalau aku pikir iya ya. Sekarang kita ambil contoh deh tentang yang di Sumba gitu. Ketika dia hanya menanam yang serelia, ya, nah ini karbohidrat, itu habis loh kena belalang. Tapi ketika mereka juga punya sebetulnya yang di bawah tanah, gitu, itu aman gitu sumber-sumber pangan gitu. Jadi bisa umbi-umbian gitu. Iya, umbi-umbian misalnya. Nah, hal-hal kayak begitu kan sebetulnya ini juga jadi apa ya, salah satu modalitas untuk bicara soal kedaulatan pangan. Nggak harus ngomong se-Indonesia lah ya. Tapi paling tidak dibangun dari level dari sistem pangan komunitas gitu. Itu yang justru diperkuat gitu. Mulai dari benihnya, mulai dari mereka kemudian merawat benihnya gitu ya, kemudian mereka melakukan budidaya yang beragam, kemudian punya sumber pangan yang beragam. Ini kan tentunya cara mereka untuk beradaptasi gitu ya dengan kondisi yang ada. Menurut saya paling itu upaya paling apa ya, paling mungkin dilakukan di tingkat tapak gitu loh. Biarkan mereka dikasih ruang itu gitu. Bukan kemudian seragam dan itu jawabannya tidak semua terus gitu ya. Misalnya gitu ya. Tapi bagaimana memperkuat sistem-sistem pangan di tingkat komunitas ini ke depan yang mungkin bisa menjadi jawaban gitu. Karena kami juga mendorong itu. Jadi bagaimana ketika bicara soal pelestarian sumber daya genetik, sumber pangan terabaikan, lalu kemudian tata kelolanya juga tata kelola yang ekologis, dan ketiga adalah bagaimana kemudian itu juga untuk kawasan-kawasan tertentu upaya adaptasi di tingkat komunitas. Itu yang memang menjadi salah satu yang kita dorong di situ gitu. Jadi apa yang kami lakukan selama ini gitu ya, itu adalah juga untuk mengangkat isu-isu lokal gitu, untuk menemani teman-teman yang memang punya tradisi kearifan lokal untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber pangan di tingkat lokal, dan kemudian sistem pangan yang ada yang dulu bilang mari kita bersama-sama gitu. Dan tentu pasti nggak kerja sendiri. Pak Puji, kalau pengalaman selama ini, karena tadi bayangin ya, panjang sekali perjalanan yang dilakukan, inisiatif yang dikembangkan, sudah ada bukti dong bahwa model pertanian yang lokali gitu sampai ke pola konsumsi yang lokali itu justru memperkuat daya resiliensi, daya kekuatan daya lenting si komunitas atau si keluarga petani terhadap misalnya tadi kita diskusi soal dampak perubahan iklim. Dari pengalaman selama ini ya, terutama misalnya di NTT atau di Maluku dan Indonesia Timur lainnya. Mbak Puji sudah melihat itu juga ya, palingnya potensi yang bisa didapat. Iya, kayak misalnya kami di Sangir ya, ketika bicara soal ngomongin beras, BLT dan sebagainya, mereka bilang ngapain, orang kita udah tiap hari karbohidratnya udah macam-macam loh. Saya tuh makan pisang, makan ubi, makan singkong gitu ya, banyak banget. Nasi itu nggak mesti juga. Terus saya mikir ya juga ya, ngapain ini pulau kecil, ini pulau kecil gitu di Sangir itu, pulaunya kecil, dan mereka ketika mulai gelombang tinggi itu beras kan impor dari luar. Didatangkan dari luar pulau. Dari luar pulau. Nah, kalau mereka punya salju, mereka mengandalkan ini gitu loh. Kalau misalnya kemudian hanya dan pembelajaran ya, waktu itu kita punya kenal karena pembupatinya juga bagus gitu. Kemudian mereka menghitung paling enggak tuh ada sekitar 6 miliar per bulan gitu ya, untuk pembelian yang dibelanjakan untuk pangan dari luar. Iya. Uangnya tentu nggak berputar di dalam pada akhirnya. Akhirnya kalau dengan pangan lokal ini, maka ekonomi masyarakat kan berkembang di situ, uang berputar di situ saja. Jadi maksudnya saya pikir betul juga ya, kita harus mencoba menghitung juga dari situ itu. Ketika soal anggaran ini, bagaimana kemudian anggaran pangan itu ternyata juga kalau bisa diputar di daerah itu kan semuanya dapat, masyarakatnya bisa mendapat ekonomi, gizinya juga terjaga, pangannya juga daulat, terus juga
Sudah pasti karena adaptif di situ ya. Jadi ketika bicara soal berkelanjutan ya sudah gitu. Itu bisa merepresentasikan itu. Terus kemudian yang di NTT ada satu desa kecil namanya Ikotuden. Dulu kalau kita ngelihat tahun 2012 2014 itu masih belum ada lah nama cerita Ikotuden titik-titiknya di mana gitu ya. Tapi kemudian orang nggak ada yang kenal. Terus ada satu tokoh yang namanya Bu Maria Loretta waktu itu, dan dia pemenang KD Award dia waktu itu mencoba melestarikan kembali sorghum gitu. Dari situ juga kemudian kita awali bekerja sama dengan itu. Jadi masuk di sana itu dulu belum ada jalan seperti sekarang bagus. Dulu memang jalannya itu yang kita masuk sana gitu kan. Dan masyarakatnya dalam kondisi yang quote-unquote rentan gitu. Rentan, dan kemudian dia mengandalkan ketika musim kemarau itu hanya dari beras BLT ya, rasin dan sebagainya. Beras bantuan dari pemerintah gitu. Tapi kemudian itu intervensi teman-teman Bu Maria Loretta dan Yaspen yang kemudian mencoba mengajak teman-teman nanam apapun mati gitu loh. Bukan enggak mereka menanam padi, jagung mati, tapi nanam sorghum kok bagus. Dari situ kemudian berkembang sampai kemudian terus berjalan dulu isu gizi itu belum jadi tujuan sebetulnya gitu. Tapi kemudian ketika melihat itu, pertama mereka kemudian dengan adanya ini mereka punya cadangan pangan. Mereka ternyata ini tanaman ini ternyata kok ini ya cukup kuat gitu dalam kondisi yang ekstrim gitu ya. Bahkan dalam ekosistem yang juga sangat bebatuan dan sebagainya itu bisa hidup. Ya sudah jadilah gitu ya. Dan ternyata akhirnya masyarakat mulai mencoba untuk mengubah pola konsumsi. Yeah. Mereka punya cadangan pangan. Jadi itu gitu loh. Dan ternyata sekarang bahkan saya dengar masuk ke wilayah pengembangan ekonomi, bahkan ini sudah masuk ke sana. Ekonomi bahkan kemudian banyak tuh, dulu tidak dilirik, sekarang mulai banyak dong gitu ya. Ketika sudah ada yang jadi, semua instansi semua inilah pihak mulai sadar. Enggak apa-apa, menurut kami bagus. Semakin banyak ini keroyokan. Dan satu lagi adalah kemudian ada kelembagaan ekonomi. Ada kelembagaan ekonomi yaitu koperasinya yang sorghum, dan mereka mendapat hasil sampai sekarang bisa berjalan. Dulu cuma modal 2 juta, itu sekarang sudah sampai 400 jutaan punya aset yang dimiliki oleh koperasi. Ini kan sebetulnya kita melihat sebuah perubahan. Mungkin dilihat pemerintah lama gitu, tapi ini sebuah proses yang dibangun dengan kesadaran. Bukan dengan karena ini proyek atau program. Akhirnya mereka proses menyadarkan orang itu sebetulnya yang perlu kesabaran dan mungkin perlu konsisten dan kontinu ditemani. Jadi kekuatannya juga di teman-teman pendamping karena KHT kan mainnya di atas ya, main di nasional gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sih sebetulnya, dan kemudian terjadi kearifan lokalnya jadi hidup kembali karena ini tradisi seperti itu sih. Model-model. Ya, teman baik, ini menarik banget. Ternyata pada akhirnya kita bisa jadi tahu dari cerita Mbak Puji barusan, ketika bicara soal pangan lokal atau model pertanian lokal, dulu orang membayangkan itu dalam konteks konservasi, ansih gitu ya. Ya biar ada aja, biar kalau udah genetiknya hilang kan nggak bisa, itu ditanam aja gitu. Kita yang ngomong pangan lokal juga ada persepsi soal, ya sudah itu paling buat cemilan pangan yang selingan. Tapi dari cerita tadi dan praktek selama ini di lapangan, teman-teman di KHT lewat Mbak Puji dan kawan-kawan, kita bisa jadi belajar teman baik bahwa pangan lokal memberikan resilience yang sungguh-sungguh kuat dan berkelanjutan, tidak hanya dalam konteks pangan, tidak hanya dalam konteks lingkungan, tetapi bisa masuk pada wilayah ketahanan ekonomi. Jadi saya kira ini satu hal yang sangat keren, Mbak Puji. Kesehatan. Dan satu lagi, ya, dan kesehatan gizi, betul. Kesehatan gizi dan juga pendidikan, karena kemudian tiba-tiba anak-anak dari petani itu bisa mendapat kesempatan misalnya untuk sekolah, untuk di luar, melanjutkan pendidikan. Dan satu lagi kan kemudian juga dari proses panjang ini tiba-tiba Presiden nih tahun lalu kan ngomong soal sorghum. Nah, terus tiba-tiba semua booming. Kebijakan yang tadinya tidak melirik sama sekali sorghum bisa sekarang mulai narik ke sana. Semua ke sana gitu. Dan bagi kami itu baik, tetapi juga perlu diperhatikan. Enggak boleh seragam juga gitu. Kalau semua organisasi juga kami juga tidak akan balik lagi pada situasinya yang seperti beras ya. Itu sih. Oke. Terima kasih Mbak Puji. Teman baik, nih obrolan yang sangat seru sih. Saya sesungguhnya ingin masih mengeksplorasi dengan banyak pertanyaan, terutama terkait dengan bagaimana strategi menumbuhkan semangat. Tadi terakhir Mbak Puji highlight, ada konsistensi, ada kesadaran kritis yang harus dibangun di level, terutama di level komunitas ya. Next kita ngobrol lagi soal itu Mbak Puji, karena waktu yang harus yang membatasi kita. Semoga teman baik mendapatkan hal-hal baik dari obrolan di Pangan Baik ini. Ya, kita jumpa lagi di edisi obrolan berikutnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Puji sudah berbagi. Teman-teman, dan terima kasih teman baik. Ya.
Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam sehat untuk teman baik semua. Makasih Bapak Puji.